Ya Tuhan, pujian ini menjadi doa kami. Kami bersyukur Engkau sertai kami di dalam istirahat semalam. Dan Tuhan bangunkan kami di hari yang indah ini. Datang ke rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan ini bukan karena rutinitas kami. Tapi Engkau berikan kerinduan dalam hati kami untuk boleh bersekutu, bertemu, berbagi bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang Engkau kasih, Engkau selamatkan dalam bergereja. Memuji Engkau. Dan sekarang akan bergumul dengan firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu dan jemaat-Mu untuk belajar terus bersama-sama dari firman Tuhan. Dikuatkan, diingatkan, ditegur, diberikan semangat yang baru. Tuntun kami Tuhan, perjalanan hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita buka firman Tuhan. Matius pasal 23 ayat 1 hingga yang ke-10. Matius 23 ayat 1 hingga yang ke-10, demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu yang di surga. Berbagilah kita, 10 ya, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Berbahagia kita yang membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan ini dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Saudara, dalam seluruh ibadah ini kita akan merenungkan satu tema yang sudah disusun rapi tentunya oleh majelis jemaat secara sistematis untuk kita pelajari. Sampai hari ini adalah tema yang akan kita angkat bersama, janganlah kamu menyebut siapapun Bapak. Ayat yang ke-9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Saudara, apa sebetulnya yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini? Ya. Saudara, kalau kita lihat di dalam konteksnya, bisa, ya. Mungkin kalau bisa slide saya aja ya. Karena saya kalau
keluar di TV bingung saya. Terlalu ganteng. Oke. Saudara, kalau kita lihat di dalam konteksnya, di situ Tuhan Yesus sedang mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Dan mengecamnya sudah nggak tanggung-tanggung karena memang yang dilakukan tidak benar. Ya, saudara, siapa mereka? Mereka jelas sekali dikatakan Tuhan Yesus adalah orang yang hanya mengajar, tapi nggak pernah melakukan apa yang diajarkan. Ngomong doang ya. Ngomong-ngomong tapi nggak pernah dilakukan. Bahkan bukan saja bicara tapi dia juga menuntut orang lain, memberikan beban-beban kepada orang lain. Apa itu beban-beban? Aturan-aturan, sabat, macam-macam kehidupan orang Kristen, hukum Taurat dikembangkan begitu detail semuanya. Sampai itu betul-betul harus jadi beban oleh orang-orang Yahudi yang waktu itu memang harus melakukannya. Kalau melanggar Taurat. Saudara, bayangkan, belum lagi dengan pajak-pajak macam-macam begitu ya. Tapi mereka sudah dikatakan tidak pernah menyentuhnya. Saudara, itulah yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang senang pamer dengan jabatan rohani. Pakai toga, pakai jumbai, pakai kebesaran imam yang luar biasa ya. Kalau duduk depan sendiri gitu ya. Maka sampai sekarang itu turun ke gereja-gereja. Jarang orang yang mau duduk depan sendiri. Hanya singernya saja yang berani, saudara. Ya. Di pasar-pasar dimanapun saja berada, oh saudara. Bahkan mereka senang kalau dipanggil rabi, dipanggil bapak, panggil pemimpin. Sudah itulah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus. Dan apa itu saudara teguran Tuhan Yesus di dalam ayat yang ketiga. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara, Tuhan Yesus melihat bahwa konsep mereka, pemahaman mereka, pengetahuan mereka tentang kebenaran itu, saudara, diakui oleh Tuhan Yesus loh ya. Turuti yang mereka ajarkan. Lakukan apa yang mereka katakan kepadamu. Ya. Lalu kemudian ada anak kalimat, tetapi jangan perbuatan mereka. Saudara, ternyata pisah ya, apa yang diajarkan, apa yang ditahu, apa yang disampaikan, dan apa yang dilakukan bisa terpisah. Saudara, hati-hati ya. Saya percaya saudara, kepada semua hamba Tuhan ya. Apa yang paling ditakuti hamba Tuhan itu? Yang paling saya takuti adalah apa yang saya katakan di mimbar ini jadi realita enggak di dalam kehidupan saya sehari-hari. Ya, kalau jemaat enak ya, saudara enak ya, dengar gitu ya, tinggal nanti ngomong kan, yuk ngomong tuh lakukan enggak dalam hidupmu. Tidak gampang orang mengunjungi orang yang kena kanker, yang sakit ya, yang sudah mau mati gitu ya. Oh sabar ya, enak aja sabar lu enggak kena kanker, lu enggak ngerasakan sakitnya kan gitu kan. Bahwa omong ini sudah bicara, ini sudah gampang sekali. Tapi yang saya bicarakan ini adalah betul-betul realita hidup kita atau tidak. Dan itulah yang diperingatkan Tuhan Yesus yang pertama, bahwa yang namanya mengajar saudara itu tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dilakukan. Mengajar dan melakukan. Mengatakan dan yang dinyatakan tidak dapat dipisahkan. Saudara, saya pernah ribut saudara sama nyonya saya ya. Pendeta kan bisa ribut, saya masih manusia kan ya.
Ribut, ribut ya. Saya ditantang, saudara. Nantangnya apa? Aku gak akan ngajak omong kamu. Wah, saudara, laki ditantang ya. Dikira gak berani. Berani saya. Oke, gak bicara. Diem. Seminggu diem. Ya, anak-anak kan bingung ya, masih kecil anak-anak tuh. Ya. Tanya, papa mama kok diem-diem? Ada apa sih Pak? Gitu ya. Saya bilang, papa mama baru belajar saat teduh. Ya. Tapi saudara, akhirnya saudara minggu kedua, minggu ketiga tuh saya mimpin perjamuan kudus. Aduh, mati saya tuh ya. Kalau saya enggak damai mbak nyonyaku lah kayak apa dia? Rebo diem, Kamis diem, Jumat diem, Sabtu diem. Jam 7 malam diem ya. Jam 10 malam diem. Jam 12 malam diem. Besok kebaktian jam 6 pagi di Sulung saudara ya. Setengah 2. Ya. Saya gak tidur, tak bangunin. Bangunin. Ya. Apa? Sorry ya. Hanya mengatakan sorry itu ya. Laki sama nyonyanya. Wangeli luar biasa. Betul yang laki-laki ya. Ayo. Ya. Sor keganjel ini loh, Rija enggak keluar. Sor mandek gitu ya. Sorry saya nangis, ya kita nangis sama-sama, kita berlutut minta ampun sama Tuhan. Dan besok kasih tahu anak-anak, kalau saat teduhnya enggak begitu salah itu. Ya, lalu besok saya mimpin perjamuan kudus, waduh hati saya tenang luar biasa. Saya berkata roti yang dipecah-pecahkan tanda kasih Tuhan ya, yang mengasihi kita dan kita dipanggil untuk saling mengasihi. Demikian juga anggur yang dituangkan. Itu darah Tuhan Yesus, tanda darah Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Dan kita dipanggil seperti Tuhan mengasihi kita dengan sesama saya. Marilah kita saling mengasihi. Mari kita makan anggur dan minum anggur. Kalau saya enggak damai dengan nyonya saya percaya nyonya saya duduk di depan, lalu dia mengatakan doboskon. Itu bahasa Jerman ya, omong kosong. Saudara tidak mudah, tapi itu yang diinginkan Tuhan. Apa yang saya ajarkan, saudara yang saya ajarkan, saudara semua mengajari. Saudara jangan mengatakan, oh aku bukan pengajar kok. Enggak bisa. Saudara di rumah sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak dengan adik, apapun bentuk pengajaran yang konkret, yang real. Saudara ada teman saya yang perokok berat luar biasa. Kasih tahu anak cucu jangan ngerokok. Nanti kena kanker macam-macam gitu. Tapi dia tetap ngerokok. Bahkan pakai cerutu yang gede itu ya. Lalu tiba-tiba bertobatnya kenapa? Bertobatnya cucunya yang 4 tahun ngerokok di depannya dia. Kaget saudara dia. Dia mau marah gimana? Dimarahin. Lah engkong ya. Lalu saat itu dia berhenti total demi cucunya. Apa yang saya katakan harus sama dengan apa yang dilakukan. Dan Tuhan Yesus yang kedua juga menegur bagian ini. Adalah apa yang namanya pelayanan bukan dilihat oleh manusia. Jangan sekali-kali mencuri kemuliaan Tuhan dalam pelayanan ini. Jangan sekali-kali berkata, oh saya waktu pembangunan Elion di sini itu saya yang pertama yang menaruhkan tiang pancam saya. Kalau enggak ada saya, enggak ada gereja ini. Oh saudara enggak. Jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu yang dipanggil Bapa, Tuhan Yesus mengatakan, engkau memanggil dirimu Bapa, ingat aku beritahukan kamu yang hanya dipanggil Bapa hanya satu, yaitu Allah Bapamu yang di surga. Saudara, di sini Tuhan Yesus bukan berarti mengajarkan kita tidak boleh memanggil papa, bapak kepada orang tua kita loh ya. Bukan itu konteksnya di sini ya. Kalau dia orang tua kita ya kita panggil papa, panggil bapak gitu, mau panggil siapa lagi gitu ya. Masa babi gitu ya. Kan enggak ya bapak gitu ya. Tapi yang dimasukkan di sini apa saudara, ternyata teguran itu kepada ahli Taurat dan orang Farisi.
Yang senang saya dipanggil Bapak. Karena begitu dipanggil Bapak, dia memposisikan dirinya menjadi seperti Allah yang berkuasa, yang dihormati, bila perlu disembah. Saudara, ada orang yang sedang juga dipanggil pendeta, ya, Musa gitu ya. Begitu ditasbihkan, lalu teman-temannya manggil namanya gitu ya. Misalnya saya biasa dipanggil Nat sama teman-teman saya. Nat, ayo Nat makan Nat. Jangan Nat, sekarang panggil pendeta Nathanael. Waduh, ngeri saudara kalau gitu ya. Malah dengan pendeta itu saudara, kalau saya pendeta, saudara tahu pendeta ada gap yang paling dalam saudara. Maka relasi jemaat dan pendeta lebih baik jangan tahu kalau dia pendeta. Kenapa saudara? Kalau dia tahu pendeta, maka semua itu orang-orang baik. Tidak ada orang jahat. Temannya pendeta itu baik semua. Maka jadilah pendeta. Saudara. Gak percaya nanti saya kalau salaman ya saya tanya ya, apa kabarnya? Pasti you jawab baik. Nggak ada yang bilang, apa kabarnya? Baik, baik. Ini jemaat sulung ya, kalau Elion bagus-bagus, ini sulung ya. Sulung contoh ya. Apa kabarnya? Baik Pak Nathan gitu ya. Cewek itu biasanya aneh kan ya. Ya, jangan marah ya cewek-cewek ya. Ya. Tak kasih tahu anehnya. Saudara di sini tuh biru gede itu ya. Udah biru gede pakai bajunya you can see itu ya. Lu aneh kan? Mesti kalau biru gede pakai lengan panjang kan. Jadi salam, apa kabarnya ya? Baik, baik Pak Nathan, baik. Karena kelihatan biru, saya tanya, kenapa biru? Ya, tak apa-apa Pak Nathan, baik Pak Nathan. Lu kenapa saya tanya, jawabnya baik. Kejepit pintu. Oh ya, jepit pintu ya wis. Saya masuk kantor, saya lihat jam, kira-kira ini sudah masuk ya sampai rumah itu ya, setengah jam ya. Karena saya tahu rumahnya, tak telepon ya. Aku mau ke rumahmu ya. Lu tumben Pak Nathan apa ya? Enggak, aku cuma kepengen tahu pintu rumahmu tuh seberapa gede ini sampai bisa jepit gosong. Ternyata yang jepit suaminya saudara. Oh bangga. Tuhan ngomong, mereka senang dipanggil. Kalau saya malah takut karena membuat gap dengan jemaat. Hanya ada satu Allah Bapamu yang di surga. Inilah posisi Allah yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Yang tidak dapat diganti oleh siapapun. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Yang maha kudus, yang jauh, yang penuh dengan kemuliaan. Yang ada di atas sana. Enggak ada seorang pun yang dapat menyamainya. Maka Paulus mengatakan bagaimana sampai kita bisa menyebut Allah itu Bapa. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Dulu yang kamu hidupi itu adalah roh perbudakan. Yang memperbudak hidupmu sadar atau tidak sadar. Yang ada di dalam kebinasaan, yang semakin jauh daripada Allah, yang tidak akan kamu bisa mendekat kepada Allah. Begitu takut sekali engkau berjumpa dengan Allah. Tetapi sekarang kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Saudara bisa Kristen, saudara bisa percaya pada Tuhan Yesus. Oh saudara, itu mahalnya luar biasa. Mahal yang tidak terhingga. Sampai saya bisa jadi anak-anak Allah dan memanggil Allah itu Bapa saya. Oh luar biasa saudara. Saya bisa panggil Allah itu Bapa. Oleh karena itu siapa yang dapat berseru memanggil Allah Bapa? Mereka yang diberikan karunia Roh Kudus.
Sehingga engkau dan aku bisa percaya kepada Tuhan Yesus, bisa diselamatkan dan engkau dijadikan anak-anak Allah. Kalau Roh Kudus tidak dicurahkan kepada kamu dan aku, kalau tidak dikaruniakan khusus kepada engkau dan aku di dalam anugerah khususnya, nggak mungkin saya bisa panggil Allah itu Bapa. Oleh karena itu ketika saya memanggil Allah itu Bapa, itu berarti yang dikatakan Tuhan Yesus, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Anak mahal. Anak Allah yang bisa memanggil saya Bapa. Saudara, hanya di dalam iman Kristen yang menyatakan hubungan Allah dan manusia itu seperti bapak dan anak. Dan dia bapak saya, kita anak-anak. Artinya apa saudara? Artinya hubungan bapak dan anak itu tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Enggak bisa saudara. Anak bisa lupa sama papa mama. Tapi papa mama enggak pernah lupa dengan anak-anaknya. Yakin saudara? Ya, papa mamamu enggak akan pernah lupa engkau. Tapi saya bisa melupakan papa mama saya. Mama saya meninggal di usia yang lanjut 92 tahun, 2 tahun yang lalu saudara. Ya. Meninggal hanya karena saudara ketakutan. Karena jatuh kakinya retak, enggak boleh sama dokter. Jangan turun dari tempat tidur. Lalu stres saudara, tidak boleh turun tempat tidur ya. Lama-lama drop terus saudara. Padahal mama saya aktif. Matanya masih awas. Telinganya masih tajam. Daya ingatnya masih bagus. Ketika lihat apalagi duit ingat saudara. Enggak salah nomornya saudara ya. Ketika krisis mau koma sudah pasrah ya anak-anak sudah besar semua, sudah dijaga pelihara Tuhan Yesus luar biasa, tidak usah khawatir ikut Tuhan Yesus sudah lebih enak tidak menderita. Karena sudah diinfus semua sudah bengkak semua sudah di sana masih di dalam lemah tubuh masih tanya kamu tuh gimana? Jangan capek-capek pelayanan. Oh saudara bilang mah nggak usah mikir aku ya. Ya. Kenapa mikiri aku ya? Iya jangan capek-capek ya. Ya sudah kamu jadi majelisku aja mata gitu nah. Ya. Masih memikirkan saya saudara. Itu mama. Itu papa. Tidak bisa bapak pisah dengan anak. Maka ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib saudara dia berseru apa? Dia bukan berseru Bapa, Bapa mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Allah Bapa tidak mungkin bisa meninggalkan anak. Tapi dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena engkau orang berdosa. Engkau jadi dosa. Dan dosa itu dipisah dengan Allah. Maka aku meninggalkan engkau. Tapi Bapa dan anak gak bisa. Kemanapun anak pergi. Hati Bapa tetap mengikuti. Saya merasakan hati Bapak sungguh-sungguh sudah baru ngerti itu apa sih Bapak itu ketika Tuhan sudah kasih anak pada saya. Oh ini toh Bapak itu seperti ini. Anak yang hilang, yang bungsu, anak yang mursal janda karuan. Lawang papanya masih sehat-sehat kuat-kuat bilang Pak minta warisanku bagi sama Koko Pak. Bagi 2. Bayangin saudara, papanya mesti ada sudah minta warisan saudara ya. Ya udah papanya baik bagi 2, ini punya Koko, ini punya kamu. Lalu diambil ya barang itu, harta warisan itu dengan bangga, dengan sukacita ya. Anak itu pergi meninggalkan rumah, keluar dari pintu rumah, dapat dengan segala kekayaannya. Saudara siapa yang hancur hatinya? Siapa yang paling menangis hatinya? Bukan hati anak dengan sukacita anak membawa warisan pergi untuk diong dak karuan. Tapi hati Bapa yang melihat kenapa anakku bisa demikian. Setiap hari Bapa itu berdiri di depan pintu.
Malam-malam gak bisa tidur, pikirkan anakku nanti ada apa, susah atau tidak, enak atau enggak hidupnya, bagaimana kelanjutannya, penuh dengan kekhawatiran yang luar biasa. Setiap hari dia berdiri di depan pintu, lihat kapan anakku pulang. Gak pulang, hatinya bapak hancur luar biasa, menangis. Tiap hari didoakan. Anak di mana? Oh, dia luar biasa. Banyak duitnya, banyak temannya, dengan siapapun. Yang baik, yang tidak, yang bejat sampai dengan pelacur semuanya. Oh saudara, sukacita luar biasa temannya. Begitu habis, ada yang sama dia. Saudara itu dunia. Engkau sukses, engkau punya kedudukan, engkau punya uang banyak. Oh jangan khawatir, temanmu banyak. Temanmu banyak. Engkau lulus cum laude, temanmu banyak. Ya. Tapi ketika engkau gagal, ketika engkau enggak punya apa-apa, ketika engkau dari sekian ratus teman-temanmu di kampus lulus semua, dan engkau sendiri tidak lulus, engkau menangis. Adakah temanmu yang bersama dengan dia? Dia temannya siapa? Babi. Makan dengan ampas babi dan di sana dia nangis luar biasa. Aku lebih baik pulang kepada papa. Jadi hambanya papa aku enak. Dan anak itu pulang. Seketika anak pulang, apa betul-betul anak itu sadar pulang? Saya enggak, saudara. Dari mana dasarnya? Dari hati kasih papa yang terus mengikuti anak itu pergi kemana. Anakku kemana diikuti kasih papa. Dan kasih papa itulah yang mendorong dia, membawa dia pulang. Maka dari jauh saudara, bukan anak lihat papa, tapi papa lihat anak dulu. Oh rasanya ada orang gembel jalan. Siapa tahu itu anakku. Oh ya, rasa hati bapak mengatakan itu anakku. Dan kemudian semakin jelas, papa itu lari kepada anak. Dan anak bukan lari pada papa. Papa yang memeluk anak itu sambil menangis, anakku yang mati hidup kembali. Bukan anak yang peluk papa. Saudara, itulah engkau dan aku. Yang dicari Tuhan Yesus, yang ditemukan Tuhan Yesus. Dari jauh dia tahu ini anakku yang binasa. Sehingga aku mati untuk engkau. Dia yang lari mendapatkan kita. Dia yang memeluk kita, yang mengangkat kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Dan bukan saja anak. Tuhan Yesus katakan, kalau engkau anak, sungguh-sungguh anak, engkau harus jadi murid. Anak Allah yang sesungguhnya adalah dia murid yang terus belajar. Bukan anak yang manja, yang minta segalanya dikasih. Kekayaan kasih, oh dia raja di atas segala raja. Buka tinggal curahkan berkat habis-habisan. Saudara, bukan itu Bapak kita. Sakit dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Langsung, gak usah ke dokter mana-mana. Yang penting dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Tuhan Bapa kita bukan begitu. Jadi murid. Jadi murid. Dan setelah jadi murid, bagaimana murid itu sesungguh-sungguhnya jadi murid. Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau hidup di dalam firman-Ku. Murid yang sesungguhnya adalah murid yang cinta firman. Yang hidupnya didasarkan firman. Bukan pengalamanku, bukan budayaku, bukan kepintaranku, bukan aset-asetku, bukan modalku apapun. Aku berdiri berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tetap di dalam aku. Jikalau tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar muridku. Saudara, mari kita belajar apapun pergumulan hidup kita, saudara. Apapun, apalagi kemarin kita sudah bebas daripada COVID, saudara. Siapa yang kena COVID dan sekarang masih ada, angkat tangan. Loh, enggak ada. GKA boleh angkat tangan, enggak apa-apa ya.
Ya, podo GKI kalau suruh angkat tangan diem ya. Takut kalau rapat majelis nanti gitu ya. Dirapatkan ya. Puji Tuhan ya kalau kena COVID masih ada sampai sekarang. Berarti ada tugas yang Tuhan berikan loh ya. Belum selesai. Saya 2 kali. Berarti master. Yang lalu sudah diwisuda oleh Universitas Omikron. Ya. Udah saturasi saya 87 ya. 89 bingung semua. Kirim oksigen, tabung oksigen, karena rumah sakit penuh kan, kasih oksigen sampai saya bilang kalau nanti saya sehat, saya jadi bakul oksigen, gitu ya. Oh puji Tuhan kalau sekarang ada, saudara kita evaluasi ya, yang lalu ya, COVID itu apa saudara? COVID mengingatkan saya terus bergantung dengan Tuhan. Uang nggak laku kan saudara? Jabatan kedudukan nggak laku. Berapa banyak kita tahu orang Surabaya. Oh respirator penuh, ICU penuh. Datangkan mesin dari Singapura. Mesin nafas sampai rumah sakit. Baru dipasang orangnya udah mati. Nggak bisa apa-apa. Ayo kita hidup di dalam firman Tuhan. Dan di sanalah yang menuntun kita. Lalu bagaimana saya bisa hidup dalam firman Tuhan? Yang pertama. Tentunya melalui pikiran kita kan. Tuhan ciptakan manusia yang melebihi dari segala ciptaannya. Kita adalah makhluk rasional. Makhluk yang dikasih otak, kasih pikiran, kasih memori. Dan tidak tahu saudara ya, harddisk kita di sini tuh ya, gedenya berapa ribu tera kali ya. Semua ingatan apapun dari kecil sampai sekarang, masuk kita ingat di sini semua. Gak pernah lupa. Dan terus ingat. Kalau lupa kecuali kalau kena hang ya. Dan memori yang kita ingat gak bisa hilang. Kecuali ngehang tadi ya. Ngehangnya kalau kena stroke blank lali kabeh. Ya sudah, dan habis itu juga nggak bisa apa-apa, saudara. Tuhan ingatkan melalui thinking brain kita, kognitif kita, pengetahuan kita, ingat. Tapi ternyata tidak begitu, saudara. Di GKI Sulung itu ada yang lansia itu punya program, saudara. Ya. Programnya apa? Senam otak, saudara. Ya. Begitu di rapat majelis langsung saya angkat tangan. Aku mau melok sungguhan ya. Sungguh Pak, sungguh melok aku ya. Ya sebelum dijelaskan ya. Setelah dijelaskan ya nanti aja kalau ada waktu gitu ya. Bayangan saya senam otak itu kepalaku dipijeti itu ya. Wah enak sampai tidur gitu ya. Supaya otaknya juga seger gitu ya. Ternyata enggak saudara. Senam otak itu adalah ngapalin ayat. Sampai titik komanya ndak boleh lupa. Lah kalau ndak boleh lupa ya ingat otak itu kerja lah. Dengan otaknya bekerja ingat-ingat itu namanya senam terus ya. Jadi seger ya. Jadi sudah kalau mulai pikun-pikun berarti otaknya nggak pernah olahraga ya. Kasih olahraga, apalin terus itu ya. Tapi ternyata ndak itu loh. Tuhan ndak mengatakan bahwa ini. Ada satu lagi saudara yang lebih serius di dalam hidup kita yaitu hati. Ternyata hati itu saudara, man of the heart itu saudara ada di dalam kita. Hati kita itu punya pikiran. Dan ini harus connect antara rasio dan hati. Dan hati itu begitu serius sekali bagi Tuhan Yesus dan juga bagi Paulus. Kenapa saudara? Karena hati itulah yang mengontrol hidupmu dan hidupku untuk benar atau tidak. Betul saudara? Siapa yang menguasai hidupmu? Hatimu atau rasiomu? Mana? Pikiran atau rasio? Hah? Ayo ngomong cepet deh. Yang betul dapat hadiah nanti minta majelis. Rasio atau hati? Hati, setuju ya? Bukan rasio ya? Yang menguasai hidupmu. Betul, hati. Saudara kepengin ya, kepengin sesuatu. Yang kepengin begitu ingin kepengin itu yang ingin rasiomu atau hatimu.
Hati. Hati ya. Dari mana datangnya cinta? Kok hati? Mana dulu? Dari mana datangnya cinta? Dari mata. Turun. Kok enggak turun ke otak? Deket loh ya. Muter tak gitu ya. Turun ke hati. Sorry ya ibu-ibu ya, yang sudah punya tas banyak itu ya. Saya yakin tasmu lebih daripada satu lah. Ya, sudah punya tas banyak, jalan-jalan di mall. Lihat tas, wih api tas itu ya. Lihat terus, begitu api aku kepingin, yang kepingin rasio atau hati? Hatinya kepingin, wih api. Yang mengatakan api siapa? Rasio, oh bagus. Yang ingin hati. Lalu yang ingin ini kontak rasio. Udah lihat aja enggak apa-apa. Oh enggak beli kok. Gratis lihat. Lihat masuk kan. Otaknya ngontrol tangan kaki jalan. Pegang ambil pegang. Cium. Wih kulit asli ini dari Rusia nih. Waduh ya. Dilihat 50 juta. Loh 50 juta. Enggak apa-apa lah. Datang sama suamimu. Rasionya mulai ngerusak kan. Datang sama suamimu. Kamu pengen sudah. Sudah punya banyak enggak apa-apa, ini koleksi, bagus ya. Datang suami, datang. Enggak berani ngomong mahal kan? Ya pakai kalimat lain, itu kan otak bekerja. Apa? Ya. Harus bicara apa? Ya bilang gini sama suamimu, yang kamu sayang enggak sama aku? Cinta enggak sama aku? Loh ya cinta dari dulu masa enggak cinta lah apa sih? Oh ya puji Tuhan punya suami yang sangat cinta pada saya ya. Kartu kredit Pak. Loh kartu kredit ya? Apa hubungannya cinta dengan kartu kredit? Deket Pak. Deket kalau Papa enggak memberikan kartu kredit ke saya berarti Papa enggak percaya. Ya kalau enggak percaya berarti enggak cinta. Ya wes. Kasih. Puji Tuhan ya. Lihat, gesek lagi ada bagus, gesek lagi itu ya. Gesek. Akhir bulan suamimu pingsan. Hati ini. Dari hati keluar kehidupan dosa manusia. Ngeri saudara. Dan itulah yang dikatakan Paulus itu sama dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saudara. Enggak tahu saudara kenapa Paulus dan juga Tuhan Yesus itu saudara merinci begitu detail sekali apa itu dosa. Dikatakan apa itu dosa? Pikiran jahat. Ya. Saudara jangan mengatakan oh aku enggak jahat loh. Oh jangan dulu ya saudara. Ini jangan disangkal saudara. Saya enggak menyangkal. Ini saya mengakui karena yang ngomong yang bicara itu Tuhan Yesus. Pikiranmu jahat. Ketika saya enggak terima dengan orang lain. Saya tidak bersyukur. Saya iri hati. Saudara itu jahat. Ada percabulan di sana. Ada pembunuhan di sana. Ada perzinahan di sana. Ada keserakahan di sana. Oh Tuhan aku enggak. Hati-hati dulu. Saudara istri saya ketika mau bekerja di swasta. Begitu nikah keluar. Karena istri pendeta tidak boleh bisnis. Itu gereja Protestan kan ya, gereja saudara kan juga ya. Boleh bekerja sesuai dengan profesi suaminya, pendeta itu ngajar. Dan saya bilang, yuk ngajar. Oh enggak bisa jadi guru, bisa nanti Roh Kudus mimpin kamu jadi guru. Lawang sudah sarjana kok enggak bisa jadi guru gitu ya. Tapi saya minta yuk ngajar SMP. Lu kenapa? Iya, kalau SD masih kekecilan. SD itu ya kan sudah pernah SD kan, kalau SD kan masih takut-takut sama guru kan ya. Lah SMP mulai nakal-nakal sedikit. Mau berani sama guru, takut gitu ya. Tapi kok rasanya kepingin berani ya. Jadi bimbangnya SMP luar biasa. Kalau SMA sudah berani sama guru. Ya SMA. Kalau mahasiswa nggak peduli sama dosen ya. Sudah kalau mahasiswa itu tinggal predestinasinya binasa atau selamat gitu aja ya. Ya. Dosen nggak ngurus ya. You mau kaya apa, yang penting dosen kasih soal, ujian, bagus, lulus gitu ya. SMP. Ketika dia pegang SMP, oh saudara stagernya itu luar biasa ya. Saya bicara di sini kalau anakmu sudah mau masuk SD SMP, itu perjuangan hidup mereka menentukan identitasnya. Banyak yang stres luar biasa dan banyak pula yang dimenangkan oleh
Tuhan Yesus melalui nyonya saya. Ada cewek manis, ayu, baik sekali anaknya, kalem, tenang gitu ya. Bisa jadi idola saudara di sekolah itu ya. Satu saat ada rahasia HP, kan tidak boleh bawa HP waktu sekolah. Ditemukan semua ya. Lalu random diambil salah satu HP gitu ya. Dibuka ada passwordnya, ada guru yang pinter IT, buka ya. Begitu dibuka, anak 2 SMP, baru masuk semester pertama saudara. Full penuh dengan pornografi dan sangat menjijikkan sekali. Sampai heran sekali kepala sekolah ini. Dipanggil papa mamanya, nangis, enggak usah nangis, enggak takut ya. Jangan takut. Mem ini mau menata hidupmu supaya ke depan kamu dipakai Tuhan luar biasa. Enggak dirusak di SMP ini. You pertama kali lihat itu dari mana. Kalau teman jangan takut. Karena Mem akan menyelamatkan teman-temanmu itu untuk hidup takut akan Tuhan. Dengan nunduk, lirih, ya, jujur. Pertama kali you lihat dari mana? Dari HP papa mama. Papa mamanya aktivis. Papa mamanya orang alim. Ini sekolah Kristen. Oh saudara, ngeri sekali saudara. Ini barang teknologi yang luar biasa canggih ya. Cari data tinggal tunjuk dapat apapun. Tapi bukankah ini yang juga bisa menceraikan suami istri? Bukankah ini jadi pertengkaran? Kalau saudara punya anak, punya cucu di bawah 17 tahun, pasti saya percaya anak cucumu punya HP. Lahir aja hadiahnya HP saudara. Sekarang ya. Kalau tidak sampai punya HP itu anak ajaib, anak malaikat saudara. Oke punya HP, tanya ada passwordnya enggak? Ada. Papa mama tahu enggak? Papa mama anak di bawah 17 tahun harus wajib tahu. Kalau enggak, coba buka. Jangan sampai engkau pingsan lihat dalamnya nanti. Oh aku enggak berzina, aku tidak ada percabulan, hati-hati. Aku tidak licik, aku mau mengatur hawa nafsuku, enggak ada iri hati, betul. Hujat, kesombongan luar biasa, kebebalan. Itulah yang dikatakan Paulus dengan hidup dalam kedagingan. Yang berkali-kali Paulus katakan matikan kedagingan itu. Matikan kedagingan itu dalam hidupmu. Karena kedagingan terus akan berkembang di dalam dirimu. Membawa engkau dalam kehidupan yang berdosa. Sekalipun kau sudah ditebus oleh Tuhan. Dan hati-hati, ketika saya merasakan ditebus oleh Tuhan, tapi kedagingan saya tetap dominan, hati-hati kalau sebetulnya engkau belum diselamatkan oleh Tuhan. Karena engkau tidak pernah belajar mematikan kedagingan itu dengan menggantikan buah roh. Saudara ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara dia kenal kebenaran dengan baik, dia mengerti kebenaran dengan baik. Tetapi kenapa bisa mengatakan salibkan dia? Salibkan dia. Enggak ngerti kan? Seluruh perjanjian lama itu tahu. Nubuat tentang Mesias dia sangat jelas, sangat ngerti. Tapi begitu berhadapan dengan Tuhan Yesus, salibkan dia. Salibkan dia. Kenapa saudara? Yakti rasio. Tidak sama dengan yang di hati. Hatinya masih penuh dekat-dekat dagingan luar biasa. Maka anak-anak Allah yang sudah dijadikan murid-murid Tuhan Yesus harus menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Jesus save me. Tuhan yang sudah selamatkan saya. Tuhan mau dalam hidup saya, hidup saudara, mengeluarkan buah roh. Dan apa itu? Ini loh. Tuhan mau realita hidupmu itu ada pengalaman-pengalaman ini. Adakah kasih?
itu real dalam rumah tanggamu? Atau kasih itu hanya saya katakan formalitas ketika saya diteguhkan, diberkati pemberkatan nikah saya di altar gereja? Apa bedanya orang pacaran dan orang yang sudah menikah? Saudara, beda ya. Pasti saudara ngalami kok, saya yakin kok ya. Kalau pacaran apalagi pergi ke Elion sini saudara, tangganya tinggi sekali ya. Tadi saya jalan hati-hati takutnya kepleset, sudah tua saudara. Ini kalau sama pacar ganti ya, gandeng ya, hati-hati jangan kesandung. Elion tuh memang tangganya tinggi gitu ya. Naik lift janganlah, kita masih muda kok naik lift ya, digandeng pacarnya. Pulang kebaktian, gandeng lagi kan, gandeng, hati-hati jatuh nggak kepleset ya. Sampai gandeng, sampai depan mobil, kamu buka pintu mobil kan, cek, masuk oke masuk, wes aman ya, nggak ada yang kejepit ya. Oke, jebret, ya tutup, lalu saudara muter kan, muter, starter mobilnya greng jalan. Itu pacaran, ya. Setelah menikah, ya. Naik sendiri babano gitu ya, alasan pelayanan, aku misi kopiku misi di bawah belum habis gitu ya, wes mas jalano dulu naik ya, turun juga turun gitu ya, suaminya turun ya, masuk mobil starter ngeng, nyonyaku ketinggalan. Saya pernah saudara, saya pernah ya disulung, papa mamamu ketinggalan. Oh puji Tuhan mamaku saudara. Nek nyonyaku saya harus ngulang kata saksi pranikah lagi. Saudara. Ya. Ada kasih. Luka hati itu banyak terjadi. Bukan di kerjaan saudara. Bukan di pelayanan. Tapi di rumah. Relasi suami istri, papa mama anak. Kasih itu hampir mudah. Perkataan-perkataan kasar, kotor yang tidak terpikirkan bukan terjadi di luar, tapi dengan pasangan kita. Betul? Kalau saya marah sama nyonya saya, goblok bego kamu, muka yang marah. Lah kok mau nikah sama orang goblok bego? Ya kan pertanyaan gitu kan. Sudah berani pagi-pagi ya keluar ya nyapu, udaranya segar, matahari terbit ya, nyapu-nyapu ya, lalu tetangga keluar pada nyapu langsung, goblok bego kon. Berani? Enggak, selamat pagi. Pada anak-anakmu apa yang kau katakan? Kalau nilainya jelek, nilainya merah, sementara sekolah di Ilion mahal. Sorry, aku tidak tahu mahal atau murah. Oh murah-murah sudah, Ilion murah itu ya. Ya. Ini papa bayar mahal, kamu nilainya merah. Ya. Dasar kamu, anaknya siapa? Kok otaknya otak udang, padahal udangnya diturunkan dari papa mamanya. Loh. Yang dimarahi saudara anaknya tuh sampai. Saudara anak saya nilainya itu mafia ya, jeblok semua, merah semua ya. Begitu merah, tak ajak makan kok. Sungguh. Apa makan? Bersyukur. Apa bersyukur? Nilaimu merah. Iya. Betul, saya ajak makan di depan saudara kan anak saya kan di Gloria situ kan di depan kan ada warung Banjar ya, depan XO itu ada makan di situ ya. Kenapa merah? Tanya ngomong macam-macam ya. Ya. Tanya sama guru, nek guru nggak mau ditanya ngomong sama papa nanti ya. Tugasnya guru ditanya jawab. Kalau sudah tanya masih nggak ngerti, papa panggilkan guru les ya. Kamu anak Tuhan kasih hikmat luar biasa, nggak mungkin merah ya. Nanti kalau merah ganti hitam atau biru, kita makannya di depan, di dalam XO. Iki warung Banjar kaki 5. Betul semester depan, semua anak-anak ketawa, ya mafiaku hitam biru, apa? XO masuk XO. Saya nggak pernah marah. Luka hati. Anakmu tidak butuh duitmu tok saudara. Anakmu butuh engkau peluk.
Papa, Mama, sayang kamu. Biarlah rencana Tuhan ada di dalam dirimu. Luka yang paling banyak di anak-anak SMP ditentukan oleh sebagian besar. Tidak tanggung-tanggung 75% karena papa. Papa cari duit terus, iya duit perlu sudah. Tapi anakmu perlu. Yang kedua mama, karena galak mamanya. Atau papa mamanya tidak ngurus. Sampai ada anak yang datang pada saya, Suk, boleh aku panggil Suk papa? Kaget saya. Mati toh papamu? Enggak. Ya enggak. Aku enggak dianggap papaku. Nek papaku ngamuk, mamaku dipukul kadang-kadang. Aku seringkali sedang nangis di depan tak peluk anak. Peluk ya. Enggak apa-apa. Papa pasti sayang kamu. Enggak ada papa yang enggak sayang. Ya. Cuma caranya beda aja ya. Papa sayang sama kamu. Kasih itu sudah. Sehingga tidak ada sukacita. Padahal Tuhan mengatakan, ayo kita menjalani kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita dengan sukacita. Dengan penuh kesabaran. Ada di antara saudara yang emosionalan, begitu marah, enggak dituruti marah. Ada yang emosionalan, angkat tangan. Puji Tuhan, enggak ada. Saudara berarti sabar-sabar semua. Maka pendetanya kerasan sama saudara. Sabar, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tuhan mau ya. Tuhan mau. Persoalannya bagaimana? Oh Tuhan, aku kepingin begitu. Aku mau mematikan kedaginganku Tuhan. Aku kepingin begitu, bagaimana? Saudara hanya satu, anugerah Allah saja yang dapat mengubah hatimu. Kalau Tuhan Yesus sudah selamatkan engkau dan aku, engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan engkau betul-betul dilahir barukan, mintalah Tuhan masuk hatiku yang merah, ya, yang membara merah dengan dosa itu masuk dalam hatiku Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus dan Roh Kudus saja yang mampu untuk memberikan kasih yang sesungguhnya. Pengampunan yang sesungguhnya. Luka hati, kalau ada luka hati. Nanti kita berdoa dan katakan, Tuhan balut luka hatiku. Supaya aku tidak ada dendam dengan istriku, dengan suamiku, dengan papa mamaku. Bersihkan ya Tuhan hatiku ini. Gantikan dengan kasih dan pengampunan. Katakan, Tuhan Yesus, ubah hatiku. Kenapa Tuhan ubah hatiku? Karena aku memanggil Engkau Bapa. Aku anakmu yang dalam kelemahan. Aku anakmu yang terus kalah dengan kedagingan. Aku anakku yang tidak kuat dengan kedaginganku Tuhan. Rubahlah aku karena hanya Tuhan saja. Roh Kudus saja yang mampu merubah karakter saudara dan karakter saya yang sudah dikuasai dosa ini. Engkau yang memampukan, Roh Kudus yang memampukan engkau untuk pulang, peluk istrimu, peluk suamimu, peluk anak-anakmu. Katakan sorry kalau selama ini kata-kata itu seringkali menusuk hatimu. Aku mau berubah dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa, tolong aku mengajarkan dan melakukan. Ingat, tidak dapat dipisahkan. Apa yang saya katakan pada istri suami saya, pada anak-anak saya, pada mak engkong saya, butuh realita untuk dilakukan. Jika kita memanggil Allah itu Bapa, bagaimana dengan tingkah laku saudara dan saya? Mari kita periksa diri kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Minta Roh Kudus turun dalam hidup kita. Dan Roh Kudus saja yang akan membereskan. Ketika buah roh ada dalam hidupmu, jangan khawatir.
Allah akan membuka tingkap-tingkap langit ini dan mencurahkan berkat-berkatnya luar biasa. Kenapa berkat Tuhan tidak dicurahkan? Kemungkinan karena saudara dan saya masih dalam kedagingan. Tetapi ketika buah roh itu muncul, jangan lupa janji Tuhan yang memelihara akan buka semuanya. Bagaimana dengan tingkah laku saudara dan saya? Kehidupan apa? Jawab saudara. Amin. Mari kita berdoa. Setelah kita teduhkan hati kita, mari kita sama-sama minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Seringkali aku memanggil Engkau Allah itu Bapak, Bapak, Bapak. Tapi kehidupan kita enggak cocok ketika kita manggil Allah itu Bapak. Yang seringkali kita masih kasar dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan karyawan-karyawan kita di kantor, di pekerjaan, atau juga di pelayanan. Mungkin kau katakan, aku terluka saat ini. Dengan istriku, dengan suamiku, dengan anak-anakku, atau engkau anak-anak engkau terluka dengan papa mamamu. Siapa yang berkata demikian? Tuhan, aku di sini. Masuklah ya Tuhan dalam hatiku. Roh Kudus tolong aku, balut luka-luka itu. Gantikan dengan kasih, sukacita, pengampunan, kesabaran, kelemah lembutan. Dan semuanya buah roh itu nyata. Aku mau pulang dari kebaktian ini. Tuhan ubahkan aku, berkati aku. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak mau mengingat di dalam rasio kami apa yang kami tahu. Tapi kami mau firman-Mu turunkan dalam hati kami Tuhan. Masuklah dalam hati kami, bersihkan hati kami. Balutlah yang terluka, pulihkanlah ya Tuhan yang sakit. Sehingga kami pulang dengan penuh sukacita. Kami pulang mau menghadirkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Kayak peluk istriku, suamiku dan katakan aku sayang kepadamu. Dengan anak-anakku yang mungkin aku enggak pernah peluk Tuhan. Terima kasih. Aku mau berkat-Mu. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Dan curahkan berkat-Mu dalam hidup kami. Kau berkati kami satu persatu. Di atas, di bawah, kanan, kiri. Semuanya. Enggak ada yang lewat Tuhan. Satu persatu Engkau berkati kami. Makasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau gembala kami yang baik. Kami berdoa. Amin. Mari saudara kita